Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya anak-anak Ustadz semuanya pada pagi yang berbahagia ini? Anak-anak Ustadz di SD IT Askia. Insyaallah pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kita marilah bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah. Alhamdulillah pada pagi yang cerah dan berkah ini Allah pertemukan kita walaupun secara berjauhan, tapi kita tetap merasakan kebersamaan di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan musibah ini, virus corona COVID-19, segera Allah angkat sehingga kita bisa berkumpul kembali di sekolah. Kemudian salam salam buat Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Anak-anak Ustadz semuanya yang Ustadz cintai karena Allah, Ustadz ingin bertanya kepada antum semuanya, hari ini apakah sudah selesai melaksanakan sholat duha? Kemudian setelah itu tilawah Qur'annya seperti apa? Tilawah Qur'annya sudah sampai di mana? Oke, alhamdulillah mungkin sudah ada yang khatam Quran 1 kali, ada yang mungkin menuju 2 kali khatamnya. Alhamdulillah. Nah, Ustaz semuanya yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama mungkin kita perkenalan dulu. Perkenalan. Karena mungkin ada di antara anak-anak Ustadz yang baru pertama kali melihat Ustadz. Jadi kita perkenalan. Nama Ustadz adalah Ustadz Iqbal Anas SPD. Sekarang diamanahkan di SDIT Askia Bukit Tinggi. Oke, anak-anak Ustadz semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ustadz yang Ustadz banggakan, ada sebuah kisah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal. Pada masa itu di kota Madinah, di pinggiran kota Madinah, ada seorang Yahudi yang sudah tua, yang hidup sebatang kara, dan ternyata Yahudi ini juga orang yang mengalami kebutaan. Jadi dia buta. Dia hidup sebatang kara dan tidak ada yang mendampinginya. Nah, singkat ceritanya, Yahudi ini selalu setiap harinya selalu memaki-maki dan mencaci Rasulullah SAW. Mengatakan Rasulullah itu pendusta, Rasulullah itu gila, Rasulullah itu pembohong. Nah, begitu anak-anak Ustaz semuanya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nabi kita Muhammad SAW selalu datang ke rumah Yahudi yang tua ini untuk memberikan makanan. Bahkan bukan saja memberikan makanan kepada Yahudi ini, tetapi juga menyuapkannya sekaligus. Jadi selalu memberikan makanan, kemudian disuapkan langsung, karena Yahudi ini adalah orang tua yang sudah buta, orang yang tidak bisa melihat makanannya sehingga harus disuapkan. Nah, anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang terjadi? Setiap Rasulullah menyuapkan, maka Yahudi ini selalu keluar kata-kata makian kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu gila, Nabi Muhammad itu pembohong, Nabi Muhammad itu penipu dan seterusnya. Tapi Nabi Muhammad apa yang dilakukannya? Dia tetap saja tersenyum
dan kemudian terus menyuapkan Yahudi yang sudah tua ini. Terus menyuapkannya sampai selesai. Dan ketika sudah selesai, maka Nabi Muhammad kemudian pamit dan pulang ke rumahnya. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW setiap hari. Ini yang beliau lakukan. Nah, anak-anak Ustadz yang budiman, waktu berlalu terus, kemudian Rasulullah SAW akhirnya meninggal. Dan ketika Rasulullah meninggal, maka pekerjaan ini mengantarkan makanan kepada Yahudi yang tua buta ini itu dilanjutkan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, istri Rasulullah, apa amalan Rasulullah yang belum dilakukan oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar melanjutkan pekerjaan ini. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Abu Bakar juga setiap hari pergi ke rumah Yahudi yang sudah tua ini untuk memberikan makanan kepada Yahudi yang sudah tua ini. Datang membawa makanan dan kemudian menyuapkan juga sampai selesai. Dan terus saja Yahudi tua ini kemudian tetap saja mencaci dan menghina Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi? Yahudi tua ini merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ketika Abu Bakar menyuapkan makanan kepada Yahudi tua ini, kemudian Yahudi tua ini berkata, "Kamu bukan orang yang biasa datang ya? Kamu bukan orang yang biasa menyuapkan makanan kepada saya ya?" Kenapa? Kata Abu Bakar. Karena orang yang menyuapkan makanan kepada saya biasanya itu dilakukannya dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh lemah lembut sekali. Menyuapkan dengan penuh lemah lembut, memberikan makanan, tidak tergesa-gesa gitu kan. Ini kamu tidak seperti itu, kamu kasar katanya. Dan kamu kemudian uh, tidak seperti orang yang uh, apa namanya? Seperti orang yang sebelumnya memberikan makanan kepada saya. Maka Abu Bakar kemudian mengatakan, iya, kata Abu Bakar, karena memang orang yang sudah memberikan makanan kepada kamu sebelumnya itu sudah meninggal. Jadi orang yang memberikan makanan kepada kamu sebelumnya itu sudah tidak ada lagi. Jadi saya yang menggantikannya. Maka Yahudi tua ini kemudian termenung dan kemudian bertanya, siapa sesungguhnya orang yang selama ini mengantarkan makanan kepada saya itu? Maka Abu Bakar bertanya, apakah engkau pengen tahu orang yang selama ini mengantarkan makanan dan menyuapkannya kepadamu? Kata Abu Bakar kepada Yahudi ini. Maka orang Yahudi itu berkata, iya. Maka kata Abu Bakar, orang tersebut sudah meninggal. Dan orang tersebut adalah orang yang selalu engkau caci dan engkau hina, engkau maki setiap hari, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu Yahudi tua ini kemudian menangis dan menyesali perbuatan dan tingkah lakunya, dan kemudian dia bertobat dan akhirnya dia masuk Islam. Dia masuk Islam, mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya dan kemudian mengakui Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Anak-anak Ustadz semuanya yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kisah cuplikan yang bisa kita dapatkan dalam sirah-sirah nabawiyah tentang bagaimana keagungan dan kebaikan akhlak dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Walaupun orang Yahudi ini membencinya, menghinanya, kemudian mencaci makinya, tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah tetap berbuat baik, tetap berbuat kebaikan, tetap memberinya makanan, tetap menyuapkannya makanan. Nah, anak-anak Ustadz semuanya yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, inilah akhlak yang harus kita tiru dari Nabi kita Muhammad SAW.
Nabi kita adalah nabi yang sangat penyayang, penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Kemudian juga beliau sangat pemurah, sangat dermawan, dan tidak memiliki rasa dendam kepada siapapun, walaupun kepada orang Yahudi. Nah, anak-anak Ustaz semuanya, kepada orang Yahudi saja, orang yang tidak Islam, orang yang non-Muslim, Rasulullah begitu kasih sayangnya, begitu lemah lembutnya, begitu dermawannya. Apalagi kepada kita sesama umat Islam, sesama Muslim. Jadi anak-anak Ustaz semuanya, kita sesama siswa di SD IT Askia, jadi harus melakukan akhlak yang seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Saling kasih sayang, kemudian saling menghargai, saling memberi, saling lemah lembut, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh menghina, tidak boleh melakukan atau memberi gelar-gelar yang tidak baik kepada saudara-saudara kita. Ini akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, Ustaz semuanya, Ustaz cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyak kisah-kisah yang kita lihat di dalam hadis dan juga ada dalam sirah Nabi SAW, bagaimana akhlak dan kemuliaan Rasulullah SAW. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dan kemudian menyampaikan kepada kita bagaimana kita senantiasa mencontoh dan meneladani akhlak dari Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu adalah sebuah contoh teladan yang baik bagi kamu. Nah, ini anak-anak Ustaz semuanya yang Ustaz cintai karena Allah. Inilah yang harus kita lakukan. Meneladani akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena kata Nabi di dalam hadis juga disampaikan oleh Rasulullah SAW, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi seorang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau kita mengaku seorang muslim, seorang mukmin, tetapi akhlak kita tidak baik, akhlak kita buruk, akhlak kita jelek, suka mengganggu orang lain, suka menyakiti orang lain, suka membuat orang lain menangis, maka berarti kita belum menjadi seorang muslim atau seorang mukmin yang baik. Nah, ini anak-anak Ustaz semuanya. Jadi pada anak-anak Ustaz semuanya, terutama di STIT Azkia, marilah kita sama-sama menjaga akhlak kita, menjaga perilaku kita, mencontoh dari akhlak-akhlak yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Banyak akhlak-akhlak Nabi yang harus kita contoh. Akhlak Nabi juga adalah orang yang jujur, orang yang selalu amanah, orang yang selalu dermawan, kasih sayang, lemah lembut, pemberani. Banyak anak-anak Ustaz semuanya. Banyak yang bisa kita contoh dari Nabi SAW. Perilaku beliau, akhlak beliau. Nah, inilah yang akan ingin kita ingin kita contoh, ingin kita lahirkan kembali sehingga anak-anak SD IT Askia menjadi anak-anak yang terbaik, memiliki akhlak yang terbaik, memiliki akhlak yang mulia, sehingga orang kemudian mengatakan kalau pengen menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang kemudian akhlaknya baik, maka silakan sekolahnya di SDIT Askia. Seperti itu. Bisa anak-anak Ustaz semuanya? Nah, ini yang perlu kita lakukan. Ini yang perlu kita laksanakan. Kita tiru dari kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana yang lainnya? Ya, pemaaf juga. Salah satu sifat Nabi adalah pemaaf. Nabi itu orang yang pemaaf. Seperti yang dicontohkan dalam kisah
masih lanjut. Oh, masih lanjut. Nah, selanjutnya Nana Ustadz adalah sifat Nabi adalah pemaaf. Karena pemaaf ini adalah sifat yang sangat mulia. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi dalam kisah memberi makan orang Yahudi tadi adalah bagaimana Nabi tidak dendam kepada orang Yahudi itu. Tidak dendam. Terus memaafkan dan memberikan makanan. Walaupun dicaci, walaupun dihina, walaupun dibilang gila, dibilang dusta, dan seterusnya. Nah, itulah Nana Ustadz semuanya yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa karakter, akhlak, budi pekerti yang harus kita contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan anak Ustadz bisa meneladani dan kemudian memberikan contoh kepada saudara-saudara kita yang lain, kepada teman-teman kita yang lain, agar teman-teman kita juga bisa mencontoh, oh seperti itu ya akhlak anak-anak SD ITS Kia, oh bagus ya akhlak anak-anak SD ITS Kia. Nah, sehingga orang mengagumi dan kemudian mencontoh dari anak-anak SD ITS Kia akhlak yang baik. Oke, anak-anak Ustaz semuanya, demikian saja materi kita pada kesempatan kali ini. Ustaz mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.